Sintayong resmi menggeser Indra Sapri menjadi pelatih Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Menanti debut trio naturalisasi anyar Timnas Indonesia di laga kontra Argentina di FIFA Matchday. Tak terima timnya dikalahkan Indonesia, pelatih Lebanon ngeles. Striker Timnas Indonesia Bagus Kahvi menyusul Marcelino Ferdinand di Liga Belgia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Sintayong resmi menggeser Indra Sapri menjadi pelatih Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023. Ya, Sintayong dikabarkan bakal gantikan Indra Sapri menjadi pelatih Timnas Indonesia U22 yang akan berlaga di SEA Games 2023 Kamboja. Derasnya permintaan netizen dan penikmat sepak bola tanah air akan hadirnya Sintayong di Timnas Indonesia U22 tidak terlepas dari laga uji coba yang baru saja dilakukan. Timnas Indonesia U22 baru saja menghadapi Lebanon U23. Sebelum uji coba ini, Timnas Indonesia U22 sebelumnya sudah beruji tanding melawan Bayangkara FC yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil tanpa kemenangan dan permainan yang belum menjanjikan dinilai menjadi alasan netizen meminta Indra Sapri digantikan oleh Sintayong. Menilai regulasi pergantian pelatih bisa saja dilakukan oleh PSSI kepada Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 mendatang. Terlebih Sintayong saat ini sedang menganggur lantaran Timnas Indonesia U20 batal tampil di Piala Dunia U20 usai status tuan rumah Indonesia dicabut oleh FIFA. Kendati begitu, PSSI sendiri sudah menegaskan bahwa Indra Sapri akan tetap memimpin skuad Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Amali menyusul adanya kemungkinan Indra Sapri digantikan oleh Sintayong. Ya, SEA Games kan kita sudah putuskan di rapat EXO Komite Eksekutif PSSI adalah Indra Sapri, kata Amali. Lagi pula, PSSI sudah memutuskan Indra Sapri sebagai juru taktik untuk SEA Games 2023 sejak jauh-jauh hari. Saat itu pilihan ini diambil karena Sintayong fokus mempersiapkan Timnas U20. Debut trio naturalisasi anyar Timnas Indonesia di laga kontra Argentina di FIFA Matchday. Ya, 3 pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia diprediksi akan bermain bersama untuk pertama kalinya di laga kontra Timnas Argentina. Seperti diketahui, PSSI sebelumnya telah melakukan upaya naturalisasi kepada 3 pemain keturunan. Ketiga pemain tersebut adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. 2 nama pertama menjalani proses naturalisasi lebih dulu dan resmi menjadi WNI pada November 2022. Sementara itu, Sain yang saat ini membela klub Norwegia Viking FK baru saja resmi menjadi WNI pada Januari lalu. Akan tetapi sejauh ini baru Jordi Amat yang sudah mengenakan seragam Timnas Indonesia di kompetisi resmi. Pemain keturunan Spanyol itu tercatat telah melakoni 6 pertandingan bersama skuad Garuda. Ia bahkan telah mencetak 1 gol saat Timnas Indonesia ditahan imbang Timnas Burundi pada FIFA Matchday Maret lalu. Sedangkan 2 pemain naturalisasi lainnya, Sandy Walsh dan Sain, sejauh ini masih belum membela Timnas Indonesia. Alhasil hingga saat ini ketiga pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia belum pernah bermain bersama. Kedua pemain itu sejatinya berpeluang melakoni laga debut bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret lalu. Sayangnya, Sain Patinama batal membela Timnas Indonesia karena terhalang proses pindah federasi. Padahal pelatih Sintayong saat itu telah memasukkan namanya di dalam daftar pemain yang dipanggilnya. Sementara itu, Sandi terpaksa gagal melakoni laga debutnya di laga kontra Burundi karena mengalami cedera. Ya, kini PSSI telah memastikan proses perpindahan federasi Sain Patinama dari KNVB menjadi PSSI telah rampung. Proses perpindahan federasi Sain Patinama itu sudah selesai, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, apakah yang bersangkutan langsung membela Timnas Indonesia tergantung Coach Sintayong, tambahnya. Di sisi lain, Sandy Walsh juga sudah pulih dari cedera yang dialaminya dan kini sudah kembali berlatih bersama klubnya KV Maichilin. Ya, kembali berlatih setelah beberapa hari libur kita Garuda, tulis Sandy Walsh. Apabila tidak ada kendala, keduanya bisa melakoni laga debutnya bersama Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Pada Juni mendatang, Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni laga uji coba FIFA Matchday melawan Timnas Argentina. Laga tersebut bisa menjadi saksi sejarah untuk pertama kalinya 3 pemain naturalisasi anyar Indonesia bermain bersama.
Tak terima timnya dikalahkan timnas Indonesia, pelatih Lebanon ini ngeles. Ya, tim nasional timnas Lebanon U22 tampil berbeda saat melawan timnas Indonesia U22 di pertemuan kedua yang digelar pada Minggu 16 April 2023. Terlihat permainan Lebanon tak ngotot seperti di pertemuan pertama, dan ternyata alasannya karena pemain Lebanon banyak yang kelelahan, ngeles. Seperti yang diketahui, Lebanon tumbang 0-1 dari skuad Garuda Muda di pertemuan kedua yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil itu jelas berbeda dengan pertemuan pertama di mana Lebanon sanggup menang dengan skor 2-1 atas timnas Indonesia U22, kemenangan yang dikasih. Menurut pemaparan pelatih Lebanon U22 Miguel Moreira, timnya kalah karena ada banyak pemainnya yang merasa kelelahan, ngeles lagi. Namun ia memastikan itu bukan menjadi alasan karena timnas Indonesia U22 pun memiliki waktu istirahat yang sama. Sehingga Moreira merasa hasil kekalahan 0-1 yang diterima Lebanon U22 adalah hasil yang fair. Itu pun mengakui gol timnas Indonesia U22 yang dicetak Beckham Putra pada menit kelima merupakan kesalahan timnya. Ya, saya rasa hari ini adalah laga yang fair, terlepas dari gol yang berawal dari kesalahan individu, ujar Miguel Moreira. Tim kami mencoba mengorganisir pertandingan di awal, tapi kami tampak kelelahan tampaknya. Selain karena baru bermain pada Jumat lalu, Moreira menilai pasukannya kelelahan karena menempuh jarak 15 jam dari Lebanon ke Indonesia. Tanpa ada istirahat yang cukup, alhasil dalam laga kedua melawan Garuda Muda para pemainnya pun mulai kehilangan stamina, lemah. Kendati demikian, Moreira lagi-lagi tak mau menjadikan itu sebuah alasan, toh baginya ini merupakan laga uji coba. Ya, ini adalah pertandingan persahabatan, jadi persahabatan hasil terbaik dari pertandingan persahabatan adalah untuk mempersiapkan tim, tambah Moreira. Lebanon U22 sendiri melakoni laga uji coba melawan timnas Indonesia U22 karena ingin mempersiapkan diri menghadapi turnamen West Asian Football Federation Championship. Sementara timnas Indonesia U22 melakoni laga uji coba itu sebagai persiapan menghadapi SEA Games 2023 yang digelar pada 5-17 Mei 2023 di Kamboja. Bagus Kahvi susul Marcelino Ferdinand di KMSK Dense Liga Belgia. Ya, pemain timnas Indonesia Bagus Kahvi kedapatan menyusul gelandang KMSK Dense Marcelino Ferdinand. Rumor pun berkembang jika Bagus Kahvi akan setim dengan Marcelino Ferdinand di KMSK Dense. Apalagi dalam beberapa foto yang dibagikan Bagus Kahvi ada beberapa Marcelino Ferdinand dan striker KMSK Dense Ilham Fandi. Pertemuan Marcelino Ferdinand dan Bagus Kahvi serta Ilham Fandi ini diketahui di Belanda dan mereka juga menyempatkan makan bersama. Belgia dan Belanda memang berdekatan sehingga mudah saja untuk Marcelino Ferdinand menemani Bagus Kahvi. Sementara Bagus Kahvi yang saat ini berkarir di klub Yunani Asteras Tripolis juga tak asing dengan Belanda karena pernah bermain di Utrecht U18 dan U21. Dalam sebuah momen, ketiganya menampakkan foto bersama, bahkan ada satu foto lagi bersama dengan seseorang yang ditengarai sebagai pemain KMSK Dense. Kedekatan Bagus Kahvi dengan Marcelino Ferdinand dinilai karena menjadi jembatan bagi pemain Kribo tersebut menuju KMSK Dense. Apalagi di Asteras Tripolis sejauh ini Bagus Kahvi belum bisa menembus line up dan belum pernah bermain sekalipun. Hal itu berbeda dengan Marcelino Ferdinand yang sudah beberapa kali dimainkan dan juga menjadi starter. Bahkan Marcelino Ferdinand juga telah mencetak gol dan assist meski di laga persahabatan dengan klub 1 Liga Belgia KV Oostende. Melihat kesempatan di KMSK Dense bisa jadi Bagus Kahvi akan tergiur, apalagi sang pelatih Mas Grosjean suka memberikan kesempatan bagi anak-anak muda. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.